Teman-teman semua, pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar dari Syekh Abdul Salam Asy'wair, hafizahullahu taala, terkait dua hal yang membuat hati kita semakin kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan bagian pertamanya, kemudian kita berikan ringkasannya. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق القلب بالله عز وجل أمران. Beliau mengatakan, Dzakara Syekh, beliau membahas sebuah kitab, anna aktsar ma yuqawwi ta'alluqul qalbi billahi amron. Ada dua hal yang membuat hati itu semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sudah kita ringkaskan. Yang pertama ini adalah doa. Ya. Kenapa doa bisa membuat hati seseorang semakin kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Syekh, gak ada yang mendengar doa dia kecuali Allah. Dia tahu nggak ada yang bisa mengabulkan doanya kecuali Allah. Jadi dia semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka saya mengatakan setiap kali ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Setiap kali takut dari sesuatu, berlindunglah kepada Allah. Setiap kali ragu dari sesuatu, maka lakukan istikharah. Selalu meminta kepada Allah. Beliau juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa dulu para sahabat itu meminta kepada Allah ketika tali sandal mereka lepas, tali sandal mereka putus. Mintanya kepada Allah, ya Allah, nugerahkan kepada hamba tali sandal ini. Hanya sekedar tali sandal. Dan kalau saya membaca dari riwayat yang lain, sebagian meminta garam kepada Allah Subhanahu wa taala saat sujud, ya. Inilah as'alullaha milha fit ta'am fi sujud. Aku meminta garam, ya, untuk makananku itu ketika aku bersujud dalam sholat. Jadi minta segala sesuatu kepada Allah. Ketika seseorang sudah bisa seperti ini dalam kesehariannya, mau pergi minta keselamatan kepada Allah, mau makan minta kenikmatan kepada Allah, mau minum minta kemudahan dari Allah, mau segala hal minta dari Allah, takut dari sesuatu berlindung kepada Allah, ingin sesuatu minta kepada Allah, ingin rumah, ingin kendaraan, ingin telepon, ya, ingin alat-alat yang tidak kita miliki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan semakin ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia mendapatkan doanya itu banyak yang terkabul, ya. Kalau dalam ilmu marketing ada rumus closing satu itu kalau ngetuk 10 pintu. Maka tinggal diperbanyak ketukannya. Ya, ngetuk 100 pintu berarti akan closing 10 jualan gitu. Maka kita juga meminta kepada Allah yang pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya saja 30% disegerakan, 30% mungkin diganti dengan solusi lain, 30% mungkin disimpankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan ada ruginya gitu. Nah, maka saran Syekh, mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan yang bagi alal insani an yasta'ina billahi fi kulli syai'in hatta fil umuri shaghirati. Hendaknya seseorang itu meminta kepada Allah dalam semua hal, bahkan urusan-urusan kecil sekalipun. Kal akli wa dhahabi wal akli wa syurbi, ya, wal libasi, mau pergi, mau pulang, mau makan, mau minum, mau berpakaian, hatta yakunu bidzalika mudrikan li hajatihi muta'abbidan li rabbih azza wajal. Agar dengan seperti itu dia bisa mendapatkan hajat yang dia inginkan sekaligus dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal isti'anata minal ibadah. Karena isti'anah itu, minta tolong kepada Allah itu adalah bentuk ibadah. Wa idza sta'anal 'abdu bi rabbih a'anahu wa yassara lahul amra. Kalau seseorang sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusannya. Maka yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, maka hati kita akan semakin ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan segala yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika beramal, yang dipikirkan oleh seseorang ini adalah bagaimana saya beramal sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya. Bukan intinya ya udah saya beramal, diterima nggak diterima itu urusan Allah gitu. Nggak kayak gitu, tapi dia berpikir gimana sih beramal dengan amal yang diterima, ya. Ya, makanya dia belajar. Ya, maka poin pertama di sini belajar. Mana sih amalan yang diterima, mana amalan yang tidak diterima. Karena ada amalan yang diterima, ada amalan yang tidak diterima. Belajar. Kemudian melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian siapapun, bukan karena sum'ah, bukan karena riya,
bukan karena hal-hal tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ada pada diri seseorang, maka ketergantungan hatinya akan semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mudah berdoa, dia akan semakin mudah berharap, dia akan semakin mudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ingin sesuatu minta, setiap ingin makan minta, setiap ingin sesuatu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuair dalam videonya tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.